Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Susilawati dari 11 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi berasal dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan yang terkubur selama jutaan tahun dengan melalui proses penguburan. Adapun tahapan pembentukan minyak bumi adalah sebagai berikut. A. Diagenesis. Diagenesis, masa ini merupakan zona tak matang dan terjadi perengkahan tak mencolok. 10% yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Diagenesis dini, 2. Diagenesis pertengahan, 3. Diagenesis akhir. B. Katagenesis adalah zona minyak dan gas basah. C. Metagenesis. Tahap ini terjadi masa perusakan termal, yaitu senyawa organik kekurangan hidrogen. Selanjutnya yaitu komposisi minyak bumi. Komposisi utama minyak bumi adalah A. Hidrokarbon. Senyawa karbon adalah unsur yang paling banyak terkandung dalam minyak bumi dengan persentase mencapai 83-87%. B. Hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Persentase hidrogen dan nitrogen mencapai 10 hingga 14%, sedangkan nitrogen 0,1-2%, lalu ada 0,05 sampai 1,5 oksigen, untuk sulfur 0,05 sampai 6%. Yang terakhir yaitu logam, jumlahnya sangat kecil dan sedikit, yaitu hanya 0,01%. Perkenalkan, nama saya Salma Alifah. Di sini saya akan membahas video tentang pengolahan minyak bumi. Simak videonya. Di dalam suatu daerah merupakan sumber minyak bumi. Maka di dalam sumber minyak bumi tersebut itu ternyata bukan hanya didapat minyak bumi, tapi dalam sumber tersebut terdapat campuran antara minyak bumi dan gas bumi. Nah, ketika campuran minyak bumi dan gas bumi ini dipisahkan, didapat minyak mentah, atau istilah dalam perdagangan disebut crude oil. Selanjutnya, minyak mentah dibawa ke kilang minyak. Proses minyak mentah dibawa ke kilang minyak apabila sumber minyak bumi berada di daerah laut, maka bisa dengan 2 cara. Pertama, caranya dengan cara membawa dengan kapal tanker. Kedua, tidak menggunakan kapal tanker tapi bisa mengalirkannya dengan pipa di bawah permukaan laut. Cara kedua bisa dilakukan kalau jarak antara minyak mentah dengan kilang minyak itu dekat. Tapi kalau jaraknya jauh bisa menggunakan kapal tanker. Kemudian, apabila setelah sampai di kilang minyak, maka minyak mentah tersebut akan diolah. Bagaimana cara mengolahnya? Minyak mentah itu kan mengandung kurang lebih 500 senyawa, ditambah senyawa-senyawa alkanam yang paling banyak. Tapi ada juga senyawa-senyawa yang lain, contohnya senyawa alkena dan alkuna dan aromatik, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan yang paling banyak adalah senyawa-senyawa alkanam. Pada kilang minyak inilah minyak mentah ini diolah. Artinya kita ingin memisahkan senyawa-senyawa yang ada ini. Bagaimana memisahkannya? Jadi, kurang lebih 500 senyawa alkana ini terdiri dari berbagai macam praksi. Praksinya itu berisi campuran dari beberapa senyawa. Pengelompokan praksi itu didasarkan interval titik didih berhubungan dengan jumlah karbon yang berada pada praksi tersebut. Dalam suatu minyak mentah terdiri dari kurang lebih 500 senyawa alkana. Masuk senyawa-senyawa ini punya yang namanya titik didih yang berbeda. Perbedaan titik didih inilah bisa memisahkan senyawa-senyawa tersebut. Prosesnya yaitu pemisahan dengan cara perbedaan titik didih kita sebut dengan destilasi. Pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Ketika ingin memisahkan 500 senyawa alkana yang terdapat dalam minyak mentah ini agak sulit untuk dipisahkan dalam keadaan murni, yang bisa kita dapatkan dalam bentuk praksi-praksi. Apa itu praksi? Praksi adalah campuran yang memiliki interval titik didih tertentu. Pengolahan dari minyak bumi ini di kilang minyak itu tahap pertamanya
kita memisahkan praksi-praksi yang ada. Prosesnya disebut dengan destilasi. Dilakukan dengan cara bertingkat, maka disebut dengan destilasi bertingkat. Di sini akan mendapatkan kumpulan-kumpulan beberapa senyawa yang memiliki interval titik-titik tertentu. Kemudian langkah kedua yaitu konversi, tahap penyusunan ulang dari struktur dan molekul hidrokarbon untuk memperoleh praksi-praksi dengan kualitas sesuai. Selanjutnya yaitu pemisahan pengotor dalam suatu praksi. Dan yang terakhir adalah proses pencampuran praksi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Ardika Januba dari kelas 11 MIPA 7 akan menjelaskan tentang kegunaan praksik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Gas. Kegunaan gas untuk gas LPG. 2. Nafa. Kegunaan nafa untuk pelarut nonpolar untuk bahan industri. 3. Gasolin. Gasolin berfungsi untuk bahan bakar. 4. Minyak tanah. Minyak tanah berfungsi untuk bahan bakar kompor atau lampu. 5. Solar. Solar berfungsi untuk bahan bakar seperti mobil, motor, atau alat berat lainnya. 6. Pelumas. Pelumas berfungsi untuk mencegah kehausan. 7. Parafin. Parafin berfungsi sebagai bahan baku lilin, korek api, dan lain-lain. 8. Residu. Residu berfungsi untuk membuat aspal atau membuat jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tusipa Febriani dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutu bensin dan juga bilangan oktan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hasil pengolahan minyak bumi umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Selain itu juga digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia, misalnya plastik dan juga serat. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Saat ini ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran, seperti premium, pertalite, pertamax, dan juga pertamax plus. Harganya pun beraneka ragam, tergantung dengan mutunya. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam menentukan mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang terbuat dari senyawa N-heptana dan iso-oktana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. Bensin standar yang mengandung 100% iso-oktana diberi angka oktan 100. Sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi angka oktan 0. Jadi, bensin standar yang mengandung 60% iso-oktana dan 40% N-heptana diberi angka oktan 60. Penentuan angka oktan suatu bahan bakar dilakukan dengan pengujian di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Bahan bakar yang mempunyai angka oktan 112 bukan berarti bahwa bahan bakar tersebut mengandung iso-oktana 112%. Melainkan, bahan bakar tersebut mempunyai efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar yang berkadar iso-oktana 100%. Jadi, jika suatu bahan bakar mempunyai angka oktan 80, mutu atau kualitas pembakarannya setara dengan bensin standar yang mengandung 80% iso-oktana dan 20% N-heptana. Bisa dilihat pada tabel yang ada di sini, terlihat bahwa perbandingan dari bensin premium, pertalite, pertamax, pertamax plus, serta yang lainnya yaitu Shell Super, Shell V-Power, Performance 92, dan juga Performance 95. Di situ telah terdapat nilai oktan dari masing-masing jenis bahan bakar. Dapat dilihat bahwa untuk bahan bakar bensin premium memiliki nilai oktan
oktan 88. Untuk Pertalite memiliki nilai oktan 90. Untuk Pertamax memiliki nilai oktan 92, Pertamax Plus 95, Cell Super 92, Cell V-Power 95, Performance 92 92, dan juga Performance 95 memiliki nilai oktan 95. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Performance 95 memiliki efisiensi pembakaran yang sangat baik dan memiliki mutu kualitas yang terbaik di antara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Mulyani dari kelas 11 MIPA 7. Dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan. Sebuah penelitian menyatakan bahwa gas yang menyumbang lebih dari separuh zat beracun di udara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sedikitnya 7 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat polusi udara. Ketika kita menghirup gas beracun akibat tingginya polusi udara, maka kesehatan yang serius pun akan terjadi, seperti penyakit pernapasan dan paru-paru, misalnya asma dan penurunan fungsi paru-paru. Selain itu, dampak pembakaran bahan bakar juga berpengaruh terhadap lingkungan, seperti peningkatan konsumsi bahan bakar menyebabkan efek berbahaya terhadap lingkungan. Contohnya, bahan bakar karbon seperti batu bara, minyak bumi, dan kayu melepaskan partikel karbon yang tidak terbakar di lingkungan. Partikel ini adalah polutan yang berbahaya dan menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma. Yang kedua, ketika bahan bakar tidak terbakar sempurna, mereka akan melepaskan gas monoksida ke atmosfer. Gas ini sangat berbahaya karena beracun di alam.